Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi BMKG, saya akan mencoba untuk mengerjakan lab dari Cisco DevNet Associate dengan nomor lab yaitu 7.6.3 dengan judul Automated Testing Using PyEdge and Jenny. Jadi langsung saja teman-teman, di sini ada 6 objektif yang harus diselesaikan pada lab ini. Seperti biasa, menjalankan device virtual machine, membuat Python environment, menggunakan PyEdge testing library, menggunakan Jenny untuk parsing, dan menggunakan Jenny untuk membandingkan konfigurasi. Yang terakhir adalah lab cleanup and further investigation. Di skenario-nya, seperti biasa saya akan bacakan. Kamu akan mengeksplor dasar dari PyEdge dan Jenny. PyEdge adalah tools end-to-end testing untuk ekosistem ya, ekosistem end-to-end testing. Gunanya adalah dalam data driven dan reusable testing, dan juga rekayasa untuk agile yang cocok, rapid development iteration, extensible by design. PyEdge enables developers start with small, simple, and linear test cases and scale towards large, complex, and asynchronous test suites. Itu tadi PyEdge ya, simpelnya adalah tools end-to-end testing ecosystem. Kemudian Jenny itu extend and builds on PyEdge. Jadi contohnya ini ya, konektivitas antar perangkat, kemudian memparsing API ya, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini yang dibutuhkan seperti biasa satu buah PC, VirtualBox atau VMware, kemudian device virtual machine, dan ini adalah virtual machine dari Cisco CSR 1 Cafe. Ini adalah cloud service router dari Cisco, dan ini kita gunakan virtual machine-nya yaitu dari file ISO-nya, image-nya. Kita langsung saja ke part pertama. Kita jalankan device virtual machine. Di sini saya sudah jalankan. Kemudian part kedua, di sini kita akan membuat Python VNV atau Virtual Environmental. Ya, ini VNV. Kita buka terminal terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kemudian kita di sini PyAdlo is best installed within VNV. Scope it from your Python base. Oke, kita langsung saja buat directory di dalam sini. Kita kopas saja supaya cepat videonya. Seperti ini. Buat directory dalam lab devnet source PyEdge dan buka. Oke. Kemudian membuat new Python environmental yang membuat directory untuk CSR1 cafe-nya nanti di dalam PyEdge directory. Ya, jadi nanti kita akan membuat environment dari CSR ini di dalam directory PyATS ya. Oke, kita tunggu sebentar. Langkah selanjutnya review your Python environmental. Kita coba ubah directory ke target baru ya di sini. Kita buka di sini CSR1 cafe directory. Masih kosong. Oh, sudah ada ternyata. Sudah ada ini ya, ini VNV ini mengcopy dari base Python ya. Dari base Python 3 ini kita copy ke dalam sini. Ya, ini kita coba ls-l. Ya, di sini ya. Kemudian kita examine, kita lihat di dalam file ini ya. File pyvnv, hapus dulu, kita kita examine. Nah, di dalamnya itu ada ini ya. Ada keterangan ini adalah file konfigurasi ya, cfg. Dia menyatakan home-nya adalah dalam di sini user bin. Dia akan mengincludekan sistem side package-nya, tidak, kemudian versinya adalah sekian. Kemudian symbolic link, oh kita harus menambahkan
Ini teman-teman, ini untuk mereference ya another file or directory menggunakan ls-l ini sr python sorry, python sebentar, oh ada salah ternyata. Kita hapus dulu ini usr bin di sini python. Oke, sini ya. Sudah ini. Oh salah, ternyata itu bukan ls-l teman-teman. Tapi ls-1. Ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut xmine. Kita lihat ya di ls-1. Sorry, nah kalau ini min l teman-teman. Bin activate ya. Kemudian ini kita fokus pada ini file activate, kemudian file ini python 3 usr bin. Kemudian jalankan virtual environment. Notice your prompt is now proceeded with CSR1 cafe. Oke, kita sini kita ketikkan source bin activate ini. Nah, dia promptnya berubah menjadi CSR1 cafe teman-teman. Kita klik dulu. Nah, ya. Artinya kita sudah mengaktifkan ini teman-teman. Mengaktifkan VNV, virtual environment. Kita sudah berada di dalam environment CSR1 cafe ini, yang mana ini adalah virtual environment ya. Note that the activate command is used to exit the VNV environment. Jadi ini kan ada, ini nanti kita coba lah teman-teman. Kita masuk ke objektif ketiga, part ketiga. Di part ini kamu akan menggunakan PyEdge. Ya. Oke, di sini kita sudah mulai menggunakan PyEdge teman-teman. Ya, di sini ya, dalam environment ini kita akan install PyEdge full. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Ini akan melakukan download. Kita tunggu saja. Kemudian nanti langkah kedua, kita akan memverify PyEdge-nya apakah sudah terinstall atau belum. Kita tunggu sebentar. Lumayan besar filenya ya, jadi kita tunggu saja. Baik teman-teman, di sini sudah selesai untuk proses instalasi dan downloading dari PyEdge full ini ya, cukup memakan banyak waktu tadi, tapi saya skip saja ke tahap selanjutnya karena sudah selesai. Tahap kedua yaitu verifying PyIDS. Kita ketikkan saja PyIDS help. Jadi tadi lumayan banyak yang harus di-download, jadi saya langsung skip saja videonya. Kita tunggu untuk memverifikasi PyEdge-nya. Verify that PyEdge was successfully installed using PyEdge help command. Notice you can get additional help. Jadi ini untuk mengecek apakah PyEdge sudah terinstall atau belum, sekaligus untuk melihat command atau perintah-perintah yang ada dalam PyEdge. Kita tunggu saja teman-teman karena memang cukup lama ternyata. Oke, sini sudah berarti ya, sama di sini ada commandnya, ada create div di sini ya, bahkan lebih banyak sebenarnya, mungkin updatean yang baru ya.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke step ketiga, clone and examine the PyATS sample script from GitHub. Jadi kita akan mengcloning di repository dari GitHub ya, dari Cisco Test Automation. Ya, kita langsung saja di sini kita nyetir dulu git clone, kita kopas saja ini, copy sini kita taruh. Oke, jangan lupa ini kita ada di environment CSR1 cafe teman-teman. Kita akan clone ke dalam VNV ini. Verify the copy was successful. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada tambahan directory baru examples. Dari sini ya, Cisco Automation examples ini. Kita mengclone dari GitHub itu. Kita langsung ini. Habis there is a subdirectory basic. Ada subdirectory basic di dalam example. Kita lihat. Examples. Ini ya. Jadi dari cloningan GitHub yang kita download tadi, directory examples ya, ini ada directory basic. Kita garis bawahi itu nanti list the files in this basic subdirectory. Oke, kita lihat lagi lsml example basic. Ya, ada dua file dan satu directory di sini. Ya, ini total 12. Oh, sini beda ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang ada perbedaan gitu ya. Kita lanjut saja ke step keempat. Examine the basic script files. Best declaration syntax for PyATS is based on popular Python unit testing framework. Python script you will use basic example script. Kita akan menggunakan ini ya. Display the content using cat. Oke. Ini saja langsung ya. Supaya memudahkan kita masuk saja ke example basic. Kita buka script. Nah, di sini ada ini ya, kita lihat lumayan panjang ya. Ini ada cbank ini, dan ya di sini tampilannya di dalam script base ini ya, basic example script Py seperti ini. Ada common setup section dan ada test case section, ada juga common cleanup. Nah, ini seperti yang di awal tadi ini ya. Ini. Jadi kita akan melakukan itu ini common cleanup. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya di sini. Ya, a PyScript is a Python file where PyATS tests are declared. Jadi PyScript ini adalah file dari Python di mana PyATS itu akan dites dan dideklarasikan. Ini bisa dijalankan secara langsung sendiri sebagai script file, mengenerate output hanya ke terminal window. Alternatively, one more PyATS script can be completed the job. Jadi dia bisa dijalankan sendiri-sendiri secara standalone atau dia sebagai job gitu, yang berupa tas-tas atau sekumpulan common ya, together as a batch menggunakan PyATS isi Py modul ya. Oke, kita langsung saja ke sini teman-teman. Oh, kita coba lihat yang satunya. Tadi kan file ini ya. Tadi kan yang ini. Sekarang kita lihat yang ini. Oke, basic sample job. Nah, ini isinya seperti ini. To run job, PyS run job example. Jadi untuk menjalankan job, PyS akan menjalankan ini. Ya, akan menjalankan ini. Contoh ini menunjukkan basic functionality of PyS menggunakan beberapa passing test.
perintahnya di Python-nya nanti dia akan import OS dari PyX ya, EasyPy import run. Kemudian dia akan mendefinisikan fungsi main di sini, menjalankan, mendeklarasikan ini testbed-nya, OSPad, ini direktorinya, kemudian ini script-nya. Kemudian dia akan run, lebih seperti itu. Kemudian run PyATS manually. Kita jalankan run PyATS secara manual ya. Kita langsung ini saja teman-teman. Kita baca dulu output di bawah truncated Cisco Test Automation repository dan GitHub is subject to change. Jadi nanti seolah kita akan mengubah repository ini ya di GitHub, itu yang akan kita ubah. Yang mana di dalamnya termasuk PyAct jobs dan script. Output Anda adalah subjek dari praktikum ini gitu. For example, an intentional failure was added to basic script. Oke, kita langsung ini saja teman-teman. Kita jalankan PyATS sini run PyATS run job. Oh, sebentar. Kita harus kembali ke sini teman-teman. Kita harus kembali ke direktori ini ya. Kita jalankan lagi PyATS run job examples basic example job. Oke, kita jalankan menggunakan library PyX atau tools PyX. Kita tunggu sejenak. Nanti outputnya akan seperti ini. Kita tunggu. Oh, panjang juga ya. Di sini nanti akan ya ini di highlight starting command setup. Tadi ya yang ada di basic example script. Kemudian starting section sample test 2. Isi report, isi Py report ya. Kemudian pass 3. Itulah banyak ya teman-teman. Oh di sini. Oke, sudah selesai. Pro tip. Nah, di sini ada semacam pro tip dari PyX-nya. Ini bisa saja berbeda, tidak apa-apa. Di sini tertulis ada yang fail satu, simple test 1 teman-teman. Simple test 1 failed ya di sini. Kemudian di atasnya juga ini ada yang failed, banyak di sini. TC2 failed tadi di mana? Ini simple test 1, simple test 2. Nah, ini juga pasti beda-beda ya dari sini sama contoh ini, jadi tidak apa-apa. Kita langsung saja ke objektif keempat. Kita ini clear dulu teman-teman. Di part ini kamu akan menggunakan Jenny untuk take unstructured ISO output and pass it into JSON output. Jadi nanti ada data iOS yang tidak terstruktur gitu ya, masih serialized gitu bentuknya. Jadi kita akan passing ke JSON output. Oke, kita langsung saja ketikkan Jenny dash help. Jadi Jenny sudah terinstall juga di PyX yang full tadi ya. Di sini ada create. Kita akan menggunakan common create Jenny create. Nah, jadi bagaimana cara penggunaannya? Di sini usage penggunaan Jenny create, kemudian subcommand option. Jadi nanti mungkin Jenny create pass untuk passing ya, testbed, membuat testbed file automatically, kemudian trigger, membuat Jenny trigger from template. Kemudian optionnya apa? Min v atau dash q gitu ya, kayak gitu. Di sini sepertinya akan digunakan testbed ya teman-teman.
To create your testbed YAML file, enter command below. Oke, kita ini ya, kita baca dulu ini. Provide the following answer to create a testbed YAML. Device hostname CSR 1 cafe, kita sudah menjalankan dari ya. CSR 1 cafe-nya itu adalah virtual machine dari cloud service router Cisco ya, 1000V. IP address-nya this must get measures yes, R1 kV IP address. Ini beda ya, beda nggak apa-apa teman-teman, karena memang itu IP yang berhubungan dengan host workstation atau Windows saya ya. Kemudian username-nya Cisco, default password-nya ini, enable password, protokolnya SSH yang digunakan, OS-nya adalah OS router, yang mana basicnya itu Red Hat ya, dari distro Linux. Oke, kita langsung aja ke sini teman-teman. Di testbed interaktif dari sini. Kita copy saja ke sini. Ya. Jadi di testbed interaktif, outputnya adalah nanti YAML testbed YAML encode by password. Seperti itu teman-teman. Nah, enter. Do all device have the same username? Kita nanti ikuti saja n dan n. Oke, device hostname-nya CSR 1 cafe. Kita enter. IP-nya di sini saya sudah gunakan, bukan ini ya teman-teman. IP yang saya gunakan itu di CSR-nya adalah ini 8.222. Ini kalian bisa customize sendiri di CSR kalian ya. Cuma tadi saya sudah customize IP saya segini. Oke, kita enter. Username-nya adalah Cisco, default password-nya kita isi Cisco 123 ini, kemudian ini biarkan kosong. Protokol SSH-nya oke, kita copy ini. -SHA1. Kemudian iOS OS-nya kita isikan iOS Cross Enterprise ya, iOS XE, enter, punya no. Oke, testbed file generate. Ada file baru dari directory YAML dengan nama testbed.yml. Use cat untuk melihat ini. Oke, kita hapus dulu. Kita lihat dulu di ya directory YAML ini. Kita coba lihat ya, ada testbed.yml. Kita lihat di dalamnya ya, berisi ya yang sudah kita isikan tadi. Konfigurasi device-nya adalah ini, koneksinya CLI, IP-nya sekian, protokol sekian ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut step 2, gunakan JMI untuk pass output from the show IP interface. Kita di sini akan menggunakan ini teman-teman. If you have not already complete. Oke, kita di sini akan masuk ke interface routernya teman-teman. Kita masuk ke sini CSR 1 AV. Ya, di sini sedikit nge-lag teman-teman, kita tunggu saja. Sebentar. Ini. Nah, oke. Di sini kita ini adalah ini ya teman-teman, interface dari router CSR 1000V yang basicnya menggunakan CLI atau Command Line Interpreter. Kita ketikkan N di sini atau enable ya.
kita enablekan dulu, kemudian kita melihat interface-nya. Interface brief masih belum ada di sini, teman-teman. Kita config saja, teman-teman. Di sini masih belum ada, teman-teman. Kita ini dulu. Sebentar. Di sini nampak belum ada ya, teman-teman, untuk IP address-nya. Kita coba konfigur terlebih dahulu. Di sini sudah saya setting untuk kita masuk ke sini aja. Kita ke sini, kemudian kita konfigur terminal. Kita Gigabit Ethernet 1. Tambahkan IP address sekian 108.222 dengan subnet masknya 255 atau /24 dan shoot exit kita cek dulu show IP interface brief. Ya, sini sudah ada. Kita coba tes koneksi, teman-teman. Kita buka command line di sini. Apakah bisa berkomunikasi ya? Seharusnya bisa. Tunggu. Nah, bisa ya. Sudah time to live. Kita coba lagi. Oke, sudah bisa. Kita kalau ini kita minimize. Kalau ini kita ping ke Windows. Ketik 1. Ya, bisa ya 5/5. 5/5. Nah, sekarang kita coba ini, teman-teman. Kita coba kembali ke device ini ya. Kita coba ping routernya. 9. Ini kita clear dulu. Kita ping 89.222. Oke ya, ping berhasil. Artinya environment dari device VM kemudian di VNVCSA1 ini berhasil mengkomunikasikan ke router. Ini ya, tadi sudah. Kita lanjut ke sini. Using your testbed YAML invoke Jenny to pass unstructured output. Oke, kita ketikkan ini saja, teman-teman. IP interface brief. Kita coba. Seharusnya bisa ya, teman-teman. Content testbed load into the code YAML. Apakah ada yang error, teman-teman? Di sini show IP interface brief. Kita coba lihat di sini testbednya. Ini sudah benar. Protokol IP-nya sekian. Seharusnya ini, teman-teman. Karena ini sudah di dalam direktori YAML ya. Jadi kita hapus ini ya, teman-teman. Nah, begini. Bismillah. Kita tunggu. Ya, berhasil. Enter enable password
Ini apakah dia enter saja teman-teman? Coba enter. Kita tunggu. Tunggu saja teman-teman, apakah dia akan menampilkan, karena tadi koneksinya bukan SSH ya teman-teman, yang di awal kita sudah aktifkan. Mungkin memang lama. Kita coba lihat di sini. Oke. Issue with parser. Show interface brief. Ada error teman-teman. It's not connected. Device is not connected. Harusnya sudah bisa ya, kita akan ping sudah bisa. Kita lihat IP address sini. Oke teman-teman, di sini sudah diketahui ya errornya tadi karena IP-nya ini beda teman-teman. Yang saya gunakan adalah ini ya. Kita coba lihat di. Nah, IP yang saya gunakan adalah ini. Maka dari itu untuk key dari SSH-nya juga berubah. Jadi sudah saya ubah dan ini sudah bisa digunakan kembali teman-teman. Keygen RSA-nya teman-teman yang berubah. Jadi kita lanjut saja ke sini. IP. Oke, seperti ini. Seharusnya ini sudah bisa teman-teman. Karena saya sudah mengubah pengenalan keygen untuk IP baru saya. Ini kita enter saja. Ya, sudah muncul ya hasilnya teman-teman. Di sini interface-nya adalah sekian. Oke, kita lanjut ke step 3 teman-teman. Yaitu step 3 menggunakan Jenny untuk memparsing output show version. Nah, jadi ini kan tadi command yang digunakan adalah show IP interface brief, yang mana itu untuk melihat IP pada interface ya, gigabit Ethernet 1. Kemudian untuk melihat versi dari routernya teman-teman, kita clear dulu. Kita gunakan ini lagi, cuma untuk command dari routernya kita ganti, ini adalah show version seperti ini. Kita tunggu. Kita ini enter saja. Enter. Ya, dia akan menampilkan output version dari CSR 1 Cafe. Ya, sasisnya adalah CSR ini ya. Ini spesifikasi ya teman-teman. Spesifikasi dari CSR 1 Cafe. Versinya ini adalah ini 16.9.5. Nah, ini kan datanya bentuknya JSON ya teman-teman, karena kita sudah memparsing tadi. Kalau tidak diparsing ini datanya akan berantakan teman-teman. Oke, kita sudah selesai memparsing output dari router CSR ya. Outputnya sudah rapi dan dapat dipahami oleh manusia atau pengguna. Kita masuk ke part kelima, objektif kelima ya, yaitu menggunakan Jenny untuk membandingkan configuration. As we have seen, Jenny can be used to parse show structure JSON. Jenny juga bisa melakukan untuk snapshot, config annually, and make comparison between them. Mengotomasi testing deployment terhadap virtual environment sebelum di-deploy ke produksi. Troubleshoot konfigurasi. Part 5 dan 6 kamu akan lihat bagaimana untuk membandingkan
antara dua perbedaan output. Oke, kita tambahkan IPv6 address. Oke, kita masuk ke CSR 1000V. Di sini teman-teman kita enablekan, kemudian kita config terminal interface gigabit ethernet 1. Kita tambahkan IPv6 teman-teman. IPv6 address di sini 2001 TB8 ACAD. Nah, ini karena 56. Oke, kita coba ikuti dulu teman-teman. 101 ini /64 seperti ini ya. Nah, enter. Kemudian di sini step kedua, use Genie to verify configuration. Kita kembali ke sini. Kita coba di sini dulu teman-teman. Kita coba exit dulu. Exit. Kita coba show IPv6 interface gigabit ethernet 1. Ya, nanti kira-kira akan muncul parsingan di Genie-nya seperti ini teman-teman. Gigabit ethernet 1 is up, line protokol, ya, seperti ini. Harusnya seperti itu ya. Kita copy saja ini seperti ini. Upload verify IPv6 1. Gini. Oke, kita coba. Kita parsing IPv6. Data IPv6 dari router CSR. Oke. Di sini ya. Parse structure verify. IPv6 dia bentuknya ini teman-teman. TXT ya. TXT di sini dia. List the files created by Genie. Nah kan dia parse TXT, ada juga console TXT di sini. Kita lihat di sini ls-l dulu. Nah, di sini ada directory baru verify IPv6 ya. Kita clear dulu, kita baca di dalamnya verify IPv6 CSR. Ini konsol, kita lihat yang konsol dulu. Ya, sama seperti ini ya. Outputnya tadi FF021 jump error message 100 millisecond. Ya, sama teman-teman. Kemudian kita ke sini kembali, kita buka yang pas, yang sudah terparsing .txt. Ini kan bentuknya masih unstructured ya teman-teman. Sekarang kita mau melihat yang sudah diparsing, artinya seharusnya. Nah, bentuknya sudah JSON seperti ini. Terlihat ya perbedaannya. Ini masih unstructured, ini sudah JSON. Jadi Genie itu juga bisa untuk membandingkan output dari dua konfigurasi gitu teman-teman. Ya, ini ya. Bentuknya sudah JSON. Kita step ketiga, kita akan modify IPv6 local address-nya. Kita kembali ke CSR ini. Kemudian kita configure terminal. Interface gigabit ethernet 1. Kita masukkan IPv6 address FE80. Ini untuk link lokalnya ya. Untuk apa namanya?
Benar, agak nge-lag teman-teman, memang berat ini untuk menjalankan CSR-nya. L80 link lokal seperti ini. Oke, setelah itu kita gunakan kembali Jenny-nya di sini untuk mengecek lagi sama seperti tadi ya. Oke. Sama seperti tadi yang beda teman-teman. Ini untuk melihat interface gigabit interface 1. Kita copy ini, kemudian verify IPv6 2. Kita lihat. Jadi Jenny ini dapat bermanfaat untuk melihat konfigurasi yang sudah digunakan, membandingkan dua konfigurasi, dan juga untuk memparsing output dari sebuah konfigurasi, teman-teman. Kita tunggu, hasilnya harusnya seperti ini ya. Karena kalau kita di sini pun, misalkan di sini show, kita exit dulu, kita exit, show IPv6 interface gigabit Ethernet 1. Nah, di sini sudah ada link lokalnya, teman-teman. Ini ya. Link lokal. Adalah sekian. Oke, kita kembali ke sini, ternyata masih belum. Kita tunggu. Oke, dia sudah masuk logs-nya ya ke sini. Ada file baru connection csr.txt, kemudian ada interface gig 1 yang terbaru ya, IPv6 karena sudah ada link lokalnya. Sekarang kita diminta untuk melihat verify IPv6 2. Oke, di sini ada ini baru ya, connection txt, dan ininya pun sudah update ke yang baru seharusnya karena sudah ditambahkan link lokal. Kita coba verify IPv6 2 ya. Kemudian ini CSR gigabit bersatu konsol. Oke, di sini sudah ada tambahan link lokal ya, sama. Kemudian kita lihat yang sudah terparsing. Di sini kita ganti pas txt. Oke, ini bentuk JSON-nya. Oke, kita step selanjutnya gunakan Jenny untuk membandingkan perbedaan. Oke, kita akan lihat bagaimana caranya mengcompare perbedaan dari dua buah konfigurasi. Ya, kita gunakan perintah ini, kita clear dulu. Jenny div verify IPv6 dan verify IPv6 2. Oke, di sini ternyata tidak ada, teman-teman. Different can be found. Di sini ya. Ini karena yang kita lihat adalah ini. Verify. Lihat dulu di sini. Nah, kan ada dua nih. Verify IPv6 1 dan 2. Ternyata hasilnya adalah tidak ditemukan perbedaan. Coba kita yang B, gunakan ini ya. CAT div parse.
Ya, ternyata di sini sudah ada FE8 link lokalnya. Kemudian di sini untuk statusnya valid. Kemudian ini ada ini ya. Hmm, Oke, ternyata outputnya beda teman-teman, tapi tidak apa-apa, memang hasilnya juga seperti ini, seperti yang otomatis ya sudah terbuat dari CSR-nya seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita memasuki objektif terakhir yaitu lab cleanup and further investigation. Di part ini kamu akan mendeaktivasi VNV ini ya, CSR ini kita akan deactivate dan menginvestigasi outer ini menggunakan cache. Pertama, deactivate your Python virtual environment. Mudah saja, kita tinggal ketikkan deactivate seperti ini. Nah, kita sudah keluar dari VNP CSR. Kita sudah berada di local environment lagi. Ya, kemudian kedua, explore more PyEdge use Genie cache. Di lab, you clone example. Tadi ya kita sudah clone dari GitHub-nya itu. Di sana masih ada banyak lagi praktek-praktek yang bisa dicoba. Oke, sekian teman-teman. Itu tadilah praktik dari otomasi testing menggunakan PyEdge dan Genie. Jadi kita sudah melakukan 6 objektif ya, yang lumayan memakan banyak waktu. Jadi mungkin banyak kesalahan dan kekurangan yang saya praktikan. Itu murni kesalahan saya. Apabila ada kesalahan dan ketidakpemahaman dan kesulitan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.